Cawe-cawe yang dilakukan oleh Pak Jokowi, itu menunjukkan bahwa Pak Jokowi itu bertanggung jawab sebagai presiden agar pelaksanaan pemilu itu berjalan dengan luber dan jurdil. Pak Jokowi juga bertanggung jawab untuk memastikan tidak ada hambatan-hambatan terkait dengan pelaksanaan pemilu 2024. Pak Jokowi juga mempunyai hak memilih. Hanya saja Pak Jokowi tidak mempunyai hak untuk dipilih, tapi dia mempunyai hak untuk memilih. Berarti beliau itu juga mempunyai preferensi pilihan, dan itu wajar. Sebagai seorang pemimpin kepala negara, presiden, Pak Jokowi juga ingin memastikan bahwa program-program pembangunan Indonesia ke depan itu bisa dilanjutkan, bisa dipercepat. Agar arah pembangunan kita itu betul-betul bisa mencapai satu tujuan yang kita inginkan bersama, yaitu terwujudnya masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Masyarakat yang guyup rukun. Masyarakat yang betul-betul mampu membangun Indonesia ini berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Masyarakat yang betul-betul mampu mengembangkan prinsip-prinsip toleransi sesama warga bangsa. Cawe-cawe dari Pak Jokowi justru kami dorong, kami dukung. Termasuk juga cawe-cawe beliau untuk berpihak kepada rakyat. Dengan misalnya memberikan bantuan-bantuan sosial kepada rakyat. Saya pastikan Pak Karni bahwa Pak Jokowi tidak punya DNA atau pengalaman untuk mengintervensi pelaksanaan pemilu. Kami dari PDI Perjuangan misalnya 2019 itu presidennya Pak Jokowi. Tapi kenaikannya itu cuma kenaikan PDI Perjuangan memang naik, tapi di bawah 2%. Itu artinya apa? Artinya betul-betul Pak Jokowi menempatkan dirinya sebagai sosok negarawan. Yang menjamin bahwa pemilu luber dan jurdil. Itu saya pastikan. Saya juga pastikan bahwa Pak Jokowi tidak akan mengintervensi misalkan untuk supaya TNI dan Polri tidak netral. Tidak akan mengintervensi misalnya penyelenggara pemilu untuk tidak netral. Kenapa? Karena Pak Jokowi tidak punya pengalaman dan tidak punya DNA untuk merusak sistem demokrasi kita. Tetapi Pak Jokowi ingin memastikan bahwa 2024 marilah rakyat diberikan kesempatan, diberikan kedaulatan untuk bisa memilih calon pemimpinnya. Haknya ada pada rakyat. Jadi artinya apa? Pak Jokowi mengakui, gentle itu. Pak Jokowi bukan sosok pemimpin yang tinggal gelanggal colong pelayu. Tapi beliau bertanggung jawab bahwa pemilu berjalan dengan baik dan arah pembangunan itu bisa juga berjalan dengan baik sehingga cita-cita bangsa kita tadi disampaikan oleh Pak Karni menjadi bangsa yang unggul, yang besar, yang raya bisa terwujud. Tentang keputusan Ibu Mega untuk mencalonkan Pak Ganjar. Tentu melalui pemikiran yang sangat mendalam. Dan kenapa diputuskan 21 April? Adik Kartini 1 hari sebelum Lebaran, itu tentu ada perhitungan-perhitungan dari beliau. Jadi tidak kemudian dianggap bahwa karena ini mainan Pak Jokowi, kemudian dirampas Ibu Mega. No. Di dalam PDI Perjuangan proses kaderisasi kepemimpinan itu berjalan sistematis berjenjang dan Ibu Mega itu selalu mendengarkan berbagai masukan. Termasuk mendengarkan suara rakyat seperti apa.
Dan ingat bahwa Pak Ganjar itu kader internal PDI Perjuangan. Kita selalu mendahulukan, memprioritaskan kader internal. Pak Jokowi itu juga kader internal, Mas Andri. Ya. Beliau 2 kali sebagai wali kota. Ya. Beliau pernah juga jadi pengurus partai. Jadi kita itu bukan seperti satu keluarga besar PDI Perjuangan. Dan dengan penuh perhitungan dan penuh dengan berbagai macam masukan dari rakyat terutama dan tokoh-tokoh masyarakat, termasuk juga masukan dari Pak Jokowi. Sehingga diputuskanlah Pak Ganjar Pranowo. Karena diyakini bahwa Pak Ganjar Pranowo ini akan mampu ya melanjutkan, meneruskan dan mempercepat capaian-capaian yang sudah diletakkan oleh Pak Jokowi. Jadi itu. Jadi saya agak protes kalau dianggap sebagai mainan. Pak Jokowi tidak punya mainan. Pak Jokowi itu Presiden Republik Indonesia dan Pak Ganjar itu bukan boneka mainan. Pak Ganjar juga punya track record yang bagus. Pak Ganjar juga disukai banyak orang dan kita juga memahami dan meyakini bahwa Pak Ganjar mempunyai kemampuan, kapasitas, integritas ya dan visi misi sesuai dengan garis ideologi PDI Perjuangan. Jadi Bang Karni, ukuran bagi kita adalah tadi, ukuran ideologis dan kaderisasi kepemimpinan yang berjenjang, yang sistematis melalui proses kaderisasi terus-menerus. Jadi itu. Boleh nggak saya setujui keterangan Pak Jarod sehingga saya nggak perlu tanggapi?